Oke, shalom. Salam unggul. Belajar bisa di mana saja dan kapan saja. Bersama saya, Sony Malana, mentor fisika Sekolah Kristen Generasi Unggul Kupang. Hari ini saya akan memberikan beberapa contoh soal yang berkaitan dengan penyederhanaan rangkaian listrik arus siara. Oke, kali ini Pak akan menjelaskan contoh soal tentang penyederhanaan rangkaian listrik arus siara yang merupakan rangkaian campuran antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Harap kalian perhatikan supaya kalian betul-betul memahami apa yang menjadi penjelasan Pak pada kesempatan kali ini. Nah, di sini Pak akan memberikan sebuah contoh soal di mana ada sebuah rangkaian campuran yang terdiri atas 5 buah hambatan dan kelima hambatan tersebut disuplai oleh kuat arus sebesar 4 ampere dari sumber tegangan yang belum kita ketahui berapa besarnya sumber tegangan tersebut. Nah, tujuan kali ini yang Pak mau jelaskan adalah kalian bisa menentukan tegangan dan kuat arus masing-masing hambatan tersebut. Jadi itu tujuannya. Kalian bisa menentukan nanti tegangannya dan kuat arus di R1 berapa, R2 berapa, R3 berapa, R4 berapa, R5 berapa. Nah, langkah-langkah yang harus kalian perhatikan dan harus kalian turuti yaitu yang pertama, tentunya kita harus mencari tahu terlebih dahulu hambatan ekivalen atau hambatan pengganti dari semua hambatan ini. Jadi dari 5 hambatan ini penggantinya berapa? Nah, oleh karena itu kita akan mulai mengerjakannya satu per satu. Nah, langkah pertama kita harus mencari pengganti dari hambatan R1, R2, dan R3. Nah, karena hambatannya disusun secara paralel, maka kita menggunakan persamaan yang paralel. Nah, persamaannya seperti ini yang sudah Pak jelaskan di pertemuan yang sebelumnya, di mana 1 per RP itu sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Kita ganti R1, R2, R3-nya sesuai dengan di soal, ada 8, 16, 16. Jadinya 1 per 8, 1 per 16, dan 1 per 16. Nah, langkah berikutnya adalah kita harus menyamakan penyebutnya. Karena ini merupakan penjumlahan pecahan, maka penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu dengan KPK dari 8 dan 16. Dan tentunya adalah 16. Sehingga kita peroleh 1 per 8 menjadi 2 per 16. 1 per 16-nya tetap. Tinggal kita jumlahkan. 2 tambah 1 tambah 1 sama dengan 4 per 16. Kemudian kita kali silang ya, karena ini kan 1 per RP. Kita mau cari berapa hambatan pengganti dari paralel tersebut. Sehingga RP-nya sama dengan 16 per 4 atau 4 ohm. Nah, sehingga rangkaian yang tadinya seperti ini akan lebih sederhana menjadi rangkaian yang seperti ini. Tadinya yang tiga hambatan ini akan digantikan dengan sebuah hambatan yang besarnya 4 ohm di sini. Ini. Nah, sekarang kita lihat 4 ohm dan R4 ternyata sudah menjadi sebuah rangkaian yang seri, sehingga kita tinggal menghitung menggunakan persamaan rangkaian seri, yaitu RS sama dengan 4 tambah 8 sama dengan 12 ohm. Jadi pengganti dari RS 4 ohm dan R4 8 ohm itu adalah 12 ohm, sehingga rangkaian ini bisa disederhanakan menjadi rangkaian seperti ini. Nanti tinggal di atas RS-nya 12 dan R5-nya 12. Nah, sekarang ini adalah rangkaian paralel. Dan karena hanya 2 hambatan, kita boleh menggunakan persamaan perkalian dibagi dengan penjumlahan dari kedua hambatan tersebut. Sehingga nanti R ekivalennya, karena ini sudah merupakan hambatan terakhir untuk menuju ekivalen, maka hambatan ekivalennya sama dengan 12 kali 12 dibagi 12 tambah 12, dapat 6 ohm. Yang berikut kita lihat, ini merupakan tahapan-tahapan penggantian hambatannya, mulai dari R1, R2, R3 menjadi RP, kemudian RP dan R4 menjadi RS, dan seterusnya. Sehingga nanti kita dapatkan seperti ini. R ekivalennya 6 ohm, di dalamnya mengalir arus sebesar 4 ampere. Sehingga kita bisa menentukan tegangan pada R ekivalen ini dengan menggunakan hukum ohm, di mana nanti tegangannya sama dengan kuat arus dikali R ekivalen. Nah, karena kuat arusnya 4 dan hambatan penggantinya 6, maka tegangan sumber itu adalah 24 volt. Jadi semua rangkaian ini dihubungkan dengan tegangan sebesar 24 volt. Sekarang kita analisis lagi. Analisis mundur sekarang. Kalau tadi analisis maju, sekarang kita analisis mundur untuk menentukan tegangan dan kuat arus pada masing-masing hambatan. R ekivalen 6 ohm ini merupakan pengganti dari RS dan R5. Masing-masing 12 ohm, penggantinya adalah 6 ohm. Dan tegangan atau beda potensial dari R ekivalen ini adalah 24 volt.
Nah, karena R ekuivalen ini merupakan pengganti dari rangkaian paralel, maka kita harus menggunakan sifat rangkaian paralel. Apa sifatnya? Nah, rangkaian paralel mengatakan bahwa pada rangkaian paralel, tegangan masing-masing hambatan itu sama dengan tegangan hambatan penggantinya. Artinya apa? Tegangan yang 12 ohm dan 12 ohm ini sama dengan tegangan yang 6 ohm. Karena 6 ohm merupakan pengganti dari 12 dan 12. Nah, kita lihat sekarang 6 ohm tegangannya berapa? Tegangannya 24 volt. Berarti di setiap hambatan RS dan R5 ini tegangannya masing-masing adalah 24 volt. Karena apa? Sama dengan tegangan pengganti. Nah, setelah kita tahu tegangan masing-masing, kita bisa hitung berapa kuat arusnya dengan menggunakan hukum Ohm I sama dengan V per R. Sehingga kita dapat nanti RS-nya 24 bagi 12 2 ampere. Demikian juga R5 I5-nya 24 bagi 12 2 ampere. Nah, sekarang untuk R5 hambatan 5 sudah lengkap. Tegangannya 24 volt, kuat arusnya 2 ampere. Kita kembali ke rangkaian yang ini. RS ini yang tegangannya 24 volt dan hambatannya 12 ohm itu merupakan dan arusnya itu merupakan pengganti dari hambatan dan R4. Jadi ini nih penggantinya adalah ini yang 12 ohm. Nah, kita lihat ini merupakan rangkaian seri. Maka kita harus menggunakan sifat rangkaian seri. Apa sifat rangkaian seri? Pada rangkaian seri, kuat arus masing-masing hambatan, maksudnya ini dan ini, itu sama dengan kuat arus hambatan penggantinya. Nah, pengganti dari 4 dan 8 adalah 12. Kuat arusnya harus sama dengan hambatan masing-masing. Nah, kita lihat, hambatan penggantinya kuat arusnya 2 ampere. Berarti di RS, di RP, dan R4 ini kuat arusnya masing-masing juga 2 ampere menggunakan sifat rangkaian seri. 2 ampere dan IP 2 ampere. Kemudian I4-nya 2 ampere. Nah, dari sini kita bisa tentukan tegangannya berapa dengan menggunakan hukum Ohm. V sama dengan I kali R. Sehingga nanti untuk hambatan pengganti paralel RP ini, tegangan paralelnya adalah I kali R 2 kali 4, arusnya 2, hambatannya 4, 2 kali 4, 8 volt. Sedangkan untuk yang V4, hambatan 4 ini, I kali R4, arusnya 2, hambatannya 8 ohm. Sehingga nanti tegangannya 16 volt. Nah, R5 dan R4 sekarang sudah lengkap. R5 dan R4 sudah lengkap tegangan dan kuat arusnya. Sekarang kita kembali ke RP ini. Nah, RP ini merupakan pengganti dari hambatan 1, 2, dan 3 tadi. Kita lihat. Jadi R1, 2, 3 ini penggantinya yang ini. Yang ini penggantinya. Nah, karena sifatnya paralel, kita menggunakan karena rangkaiannya paralel, maka kita menggunakan sifat rangkaian paralel. Apa? Tegangan masing-masing hambatan sama dengan tegangan penggantinya. Nah, berapa tegangan penggantinya? Tegangan penggantinya 8 volt. Berarti masing-masing hambatan itu memiliki tegangan 8 volt. V1 8 volt, V2 8 volt, dan V3 8 volt. Nah, dari sini kita bisa menggunakan hukum Ohm untuk menentukan kuat arus. Maka I1 sama dengan V1 per R1, 8 volt per 8 ohm sama dengan 1 ampere. Dan I2 sama dengan V2 per R2, 8 volt bagi 16 ohm, 0,5 ampere. Dan I3 sama dengan V3 per R3, 8 volt per 16 ohm sama dengan 0,5 ampere. Nah, sekarang sudah lengkap semua. I1 V1-nya sudah ada, I2 V2-nya sudah ada, I3 V3-nya sudah ada, I4 V4-nya sudah ada, dan I5 V5-nya juga sudah ada. Tinggal nanti kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan, ditanya kuat energi daya, kita tinggal menggunakan data-data ini, kuat arus dan tegangan. Nah, demikian penjelasan dari Pak untuk soal kali ini. Semoga menambah pemahaman kalian dan pengertian kalian untuk menyelesaikan bentuk-bentuk soal yang lain. Oke, demikian penjelasan Pak hari ini terkait dengan contoh soal untuk rangkaian arus searah yang merupakan campuran antara seri dan paralel dengan menentukan kuat arus dan tegangan pada setiap hambatan. Semoga ini dapat menambah pemahaman dan pengertian kalian untuk mengerjakan bentuk-bentuk soal yang lain. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.